Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengomentari pertemuan para elit setelah KPU memberikan keputusan hasil Pilpres 2024. Menurutnya, Partai Nasdem memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan peta koalisi ke depan. Burhan juga menyebut jika jalannya pemerintahan memerlukan check and balance, di mana jangan semua partai masuk dalam pemerintahan agar terjadi efektivitas dalam menjalankan pemerintahan itu sendiri. Manuver dan sekaligus pertemuan para elit, terutama setelah KPU memberikan putusan hasil Pilpres, itu terlihat bahwa Nasdem mengambil peran cukup krusial, terutama dalam menentukan peta koalisi ke depan. Jadi kalau kita lihat komposisi partai pendukung Pak Prabowo dan Gibran, itu kan tidak sampai 50%, nyaris 50%. 48-49. Artinya secara politik itu masih belum aman. Bahkan untuk minimum winning coalition pun belum. Minimum winning coalition kan 50% plus 1. Nah, di antara partai-partai pendukung 01 dan 03, menurut saya Nasdem yang paling agresif untuk menunjukkan gesture bahwa Nasdem siap menjadi bagian penting buat pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu ditangkap dengan riang gembira oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dengan meninggalkan gengsinya sebagai presiden-elek mendatangi Surya Paloh di Nasdem Tower. Karena kalau misalnya Nasdem bergabung, maka keperluan Kim, Koalisi Indonesia Maju, untuk menambal kekurangan dukungan politik di parlemen dengan kehadiran Nasdem itu praktis terpenuhi. Dan karena kalau misalnya Nasdem jadi masuk, itu posisi tawar Nasdem jadi tinggi. Karena kalau tanpa Nasdem, itu Koalisi Indonesia Maju di bawah 50%. Nah, makanya terlihat ada beberapa partai yang sepertinya punya manuver yang sama. Selain Nasdem kan P3. P3 bahkan ikut halal bihalal dan secara terbuka menyatakan menunggu ajakan untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran ke depan. Cuma masalahnya P3 adalah belum aman kan lolos PT. Sekarang sedang diajukan PHPU ke MK. Kalau misalnya P3 tidak lolos PT, itu nilainya secara politik itu turun drastis. Karena meskipun kalau lolos itu jadi penting, karena meskipun cuma 4%, 3%, 4%-an ya, tetapi cukup menambal kekurangan suara koalisi Pak Prabowo di parlemen. Jadi menurut saya siapapun yang pertama kali masuk ke dalam koalisi Prabowo Gibran itu harga politiknya luar biasa tinggi karena dia menutupi kekurangan minimum yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Tetapi begini, kalau semuanya direkrut ke dalam itu juga nggak bagus. Jadi kita harus belajar dari pengalaman Pak Jokowi terutama periode kedua, terjadi eksekutif heavy, terjadi oversize coalition, bahkan bukan oversize lagi, super majority coalition, karena hanya satu partai yang ditinggalkan di parlemen, namanya PKS. Dan itu tidak sehat buat demokrasi. Jadi kita perlu checks and balance, dan caranya adalah jangan semua partai yang mendukung capres yang kalah diangkut ke dalam pemerintahan. Ini penting saya ingatkan karena Pak Prabowo punya tendensi untuk menarik semua kekuatan. Dan kalau misalnya itu dilakukan, bukan hanya demokrasi yang dikorbankan, tapi juga efektivitas pemerintahan. Karena kalau semua kekuatan ditarik ke dalam, itu koordinasi dan manajemen koalisi menjadi berantakan. Karena bagaimanapun menampung banyak kekuatan itu membutuhkan akomodasi dan power sharing. Nah, itu yang dirugikan selain publik karena tercipta satu koalisi yang membengkak dan kemudian bagi-bagi kekuasaan yang membuat efektivitas pemerintahan jadi terganggu. Jadi diperlukan 2 atau 3 partai untuk tetap setia sebagai partai oposisi, mengingatkan pemerintah kalau ada kebijakan yang salah. Dan menurut saya di antara 2 atau 3 itu PD Perjuangan dan PKS yang menurut saya punya militansi dan sekaligus track record ya sebagai kekuatan oposisi, mungkin plus 1 lagi supaya terjadi keseimbangan antara pemerintahan yang kuat tetapi juga oposisi yang dikdaya. Ini membuat saya jadi teringat dengan statementnya Pak Prabowo beberapa waktu lalu yang bilang akan merangkul semua kekuatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.